Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zazara dengan nomor induk mahasiswa 217111143 dari kelompok tutorial 14. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh cahaya layar bagi ketajaman penglihatan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari judul pengaruh cahaya layar bagi ketajaman penglihatan, terdapat 4 pokok pembahasan utama yang akan kita bahas bersama pada video kali ini. Yang pertama yaitu organ yang berperan dalam indera penglihatan. Selanjutnya yang kedua ada konsep ketajaman mata. Yang ketiga adalah hubungan pencahayaan layar dengan ketajaman mata. Serta yang terakhir adalah penggunaan gadget yang ideal. Ya, langsung saja kita menuju pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai organ yang berperan dalam indera penglihatan. Tentunya seperti yang kita ketahui, indera penglihatan manusia dibantu oleh organ mata. Organ mata sendiri terdiri dari 2 segmen, yaitu segmen anterior dan segmen posterior. Segmen anterior pada mata mengisi sepertiga anterior bola mata yang terdiri dari palpebra, konjungtiva, sklera, kornea, iris, sudut bilik mata, dan pupil. Sementara segmen posterior dari bola mata terdiri dari lensa, retina, vitreus, dan juga fundus optik. Ya, langsung saja kita menuju pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai konsep ketajaman penglihatan. Ya, jadi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah definisi, kedua hal-hal yang mempengaruhi ketajaman penglihatan, selanjutnya faktor-faktor yang berpengaruh, serta yang ketiga adalah mengenai bagian mata yang akan bersangkut paut dengan ketajaman penglihatan. Ya, langsung saja kita menuju pada pembahasan, yaitu sebenarnya apa definisi dari ketajaman penglihatan itu sendiri. Jadi, ketajaman penglihatan adalah kemampuan manusia dalam melihat suatu benda dari jarak yang jauh ataupun dari jarak yang dekat menggunakan mata normal atau menggunakan mata dengan visus yang normal, yaitu 6/6. Sementara terdapat beberapa hal-hal yang mempengaruhi ketajaman penglihatan. Yang pertama yaitu adalah kepekaan retina terhadap cahaya, selanjutnya penglihatan minimal dari retina, dan yang ketiga adalah kemampuan retina untuk melihat 2 titik terdekat sebagai 2 titik yang terpisah. Ya, selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketajaman mata. Yang pertama adalah kontras cahaya, yang kedua ada penerangan, yang ketiga adalah perpaduan warna, yang keempat adalah gangguan refraksi, yang kelima adalah usia, dan yang keenam adalah genetik. Ya, selain retina yang berpengaruh dengan kerja dari ketajaman penglihatan, terdapat media refraksi mata yang juga berperan dalam ketajaman penglihatan. Media refraksi mata sendiri terdiri dari lensa, kornea, aqueous humor, dan juga vitreous humor. Lensa sendiri memiliki kemampuan untuk dapat mencembung atau memipih dan berguna dalam mengatur pembentukan bayangan. Sementara kornea merupakan selaput bening di bagian depan bola mata dan berguna untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Sementara aqueous humor diproduksi oleh badan siliar dan vitreous humor merupakan badan gelatin jernih dan avaskular. Ya, langsung saja kita menuju pembahasan yang ketiga atau pokok dari bahasan, yaitu adalah hubungan pencahayaan layar gadget pada ketajaman penglihatan. Ya, langsung saja kita menuju pada pembahasannya. Jadi, pencahayaan pada gadget itu sangat berpengaruh pada ketajaman mata. Mata memerlukan cahaya yang cukup untuk melihat suatu benda. Nah, frekuensi cahaya di sini harus tepat dan tidak boleh berlebih ataupun berkurang. Cahaya yang diperlukan oleh mata untuk melihat dapat disesuaikan oleh umur. Biasanya, orang yang lebih tua cenderung memerlukan cahaya yang lebih banyak untuk melihat suatu benda dibandingkan orang yang masih berumur muda ataupun anak-anak. Nah, apabila mata kekurangan atau kelebihan cahaya untuk menangkap suatu benda, maka otot mata akan berusaha berakomodasi untuk menyesuaikan. Lalu sebenarnya apa sih arti dari akomodasi itu sendiri? Ya, jadi akomodasi itu adalah suatu kemampuan mata untuk mengubah kekuatan frekuensinya dengan merubah ketajaman lensa kristalin agar bayangan objek visual jatuh tepat pada retina sehingga diperoleh visualisasi objek yang lebih jelas. Jadi pada akomodasi memerlukan otot-otot mata untuk dapat menyesuaikan agar benda bisa jatuh tepat pada retina. Ya, jadi selain berakomodasi, biasanya orang-orang yang sudah berada di depan gadget cenderung jarang berkedip. Orang normal harusnya dapat berkedip sebanyak 15-20 kali per menit. Tentunya hal ini apabila mata kita tidak berkedip akan menimbulkan suatu masalah baru dalam mata. Saat berkedip, mata akan melakukan pelumasan untuk menghindari mata dari kekeringan. Selain itu, saat berkedip, kornea akan mengalami hidrasi.
Radiasi dari cahaya layar pada gadget akan menimbulkan kekeringan pada mata. Dan apabila kita juga mengurangi frekuensi kedip kita, maka tentu saja itu akan mempercepat proses pengeringan mata dan tentunya akan membuat mata akan cepat lelah. Selanjutnya, kira-kira apa akibat yang timbul apabila kekurangan atau terlalu berlebih saat penggunaan pencahayaan pada gadget? Jadi, akomodasi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan mata akan cepat lelah dan berkurang ketajamannya. Dan apabila ketajaman mata berkurang, maka secara tidak langsung hal ini akan menimbulkan kerusakan atau gangguan pada media refraksi. Nah, seseorang yang berkurang ketajamannya nanti dia itu akan merasa kabur saat melihat. Nah, seperti yang sudah saya katakan pada slide sebelumnya, jadi seseorang yang sudah melihat gadget biasanya cenderung untuk sulit atau cenderung jarang untuk mengedipkan mata. Nanti apabila dia jarang mengedipkan mata, maka itu akan membuat matanya kering sehingga dapat menyebabkan mata yang kelelahan. Apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan, tentunya mata kelelahan tersebut juga dapat menyebabkan gangguan pada media refraksi ataupun gangguan-gangguan mata yang lainnya. Jadi di sini yang dimaksudkan dalam penurunan kejauhan penglihatan itu adalah kelainan pembiasan cahaya oleh media refraksi. Nah, nanti penurunan ketajaman penglihatan ini dapat menyebabkan gangguan refraksi mata seperti miopi, hipermetropi, dan juga astigmatisme. Ya, lalu bagaimana agar kita dalam menggunakan gadget dapat terhindar dari gangguan-gangguan mata yang disebabkan oleh penurunan dari ketajaman mata? Terdapat 6 langkah agar kita dapat terhindar dari gangguan penurunan ketajaman mata ataupun gangguan-gangguan mata yang lainnya. Yang pertama ada menggunakan gadget maksimal waktu 2-4 jam sehari. Nah, anak-anak dengan umur 3-12 tahun memiliki batas maksimal penggunaan gadget 2 jam sehari, sementara orang dewasa memiliki batas waktu maksimal sebanyak 4 jam per hari. Apabila dituntut atau harus menggunakan gadget lebih dari 4 jam per hari, maka kita harus sering-sering dalam mengedipkan mata agar mata tetap terjaga kelembapannya dan terhindar dari kelelahan dan kekeringan mata. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah tidak menggunakan gadget sebelum tidur. Menggunakan gadget sebelum tidur dapat mengganggu aktivitas otak serta memperlambat proses tidur. Nah, penggunaan gadget sebelum tidur dapat menjadi distraksi untuk seseorang. Seseorang lebih memilih memakai gadget sehingga waktu tidur juga akan berkurang. Nah, sehingga untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, disarankan untuk tidak memainkan ataupun menggunakan gadget sebelum tidur. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah mengatur dan menjaga jarak antara gadget dengan mata pengguna. Nah, jarak ideal penggunaan gadget itu adalah sekitar 45 sampai 60 cm dari mata pengguna. Dan pengguna gadget dengan jarak yang terlalu dekat dengan mata akan membuat mata harus mengeluarkan usaha yang lebih besar untuk berakomodasi. Nah, sinar radiasi yang dihasilkan pun juga memiliki bahaya yang cukup serius bagi kesehatan kulit dan mata, sehingga lambat laun mata akan mengalami kekelahan, gangguan refraksi, serta penyakit mata yang lainnya. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah memperhatikan pencahayaan gadget. Seperti yang sudah saya katakan pada slide-slide sebelumnya, jika pencahayaan gadget itu sangat berpengaruh bagi ketajaman mata. Selanjutnya, selain pencahayaan pada gadgetnya sendiri, kita juga harus memperhatikan pencahayaan pada lingkungan di sekitar ataupun pencahayaan ruangan. Pencahayaan ruangan tidak boleh terlalu gelap dan tidak boleh juga terlalu silau. Nanti apabila terlalu silau ataupun terlalu gelap, itu juga dapat menyebabkan mata kesulitan dalam berakomodasi. Penggunaan gadget pada ruangan atau area yang gelap sangat tidak disarankan karena akan menyebabkan mata kesulitan dalam menyesuaikan cahaya yang masuk untuk berakomodasi. Nah, selanjutnya tahap yang keenam adalah tidak menggunakan gadget dalam keadaan tidur atau dalam posisi tidur. Usahakan jika memakai gadget adalah dengan posisi yang duduk dan tetap sesuai dengan batas jarak antara gadget dengan mata pengguna. Ya, selanjutnya ini adalah beberapa daftar pustaka
yang saya gunakan pada pembuatan materi pada video ini. Selanjutnya, pesan dari saya, jagalah kesehatan mata sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat dari Sang Pencipta. Gunakanlah mata untuk hal-hal yang berguna, gunakanlah mata untuk meraih mimpi-mimpi kita, gunakanlah mata untuk menebar kebaikan, dan jangan lupa gunakan mata kita untuk selalu beribadah kepadanya. Sebelumnya, terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.